wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rujaman Tasik, channel teman asik tentunya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sebuah jajanan atau makanan yang pernah hit pada masanya. Kalau dilihat dari tahun itu mungkin di tahun 80 atau 90-an yang saya ingat ya. Nah, ini merupakan makanan yang cukup unik dan klasik juga untuk Anda para generasi kid zaman all atau mungkin yang pernah eksis pada masanya pasti bakal tahu jenis makanan ini. Sebagai bahan informasi juga teman-teman, kalau jenis makanan ini merupakan makanan yang kalau saat ini sulit juga ditemukan. Kalau di wilayah saya tidak semua warung menyediakan atau ada makanan yang nanti akan kita review ya, baik hari ini maupun nanti setelahnya, karena ini merupakan tadi disebutkan bahwa makanan klasik dan unik juga ya yang pernah hit di tahun 80 atau 90-an. Nah, biasanya kalau saya amati di wilayah saya, makanan ini tersedia biasanya di warung yang memang dia punya historis cukup lama berjualannya. Misalnya tadi beliau ini berjualan mulai dari tahun 80, 90 sampai sekarang seperti itu, sehingga ada beberapa yang makanan tempo dulu yang masih dipertahankan atau disediakan oleh si penjual tersebut. Nah, untuk di pasar sendiri ini juga sama ya. Kalau di pasar modern jarang ditemukan, bahkan mungkin saya tidak pernah melihat di pasar modern. Tapi kalau misalnya di pasar-pasar yang tradisional ya, terkadang itu masih ada makanan yang seperti ini. Dan biasanya pun kalau inget ya, kalau pas pulang kampung ke Tasik itu biasanya suka ada ya. Jadi biasanya kalau kita di lembur-lembur gitu ya, di kampung-kampung itu suka ada biasanya. Waktu saya main ke selatan juga ada, kemudian waktu saya pulang ke Tasik juga ada. Nah, di Garut juga di sekarang tempat saya tinggal itu uh, ada, tapi hanya di beberapa tempatan. Itu pun biasanya hanya di pelosok-pelosoknya atau di lembur-lemburnya, nggak sampai di kota-kota gitu ya. Kalau di kota-kota mah jarang. Baik, dan untuk teman-teman yang penasaran mungkin apakah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan inilah dia. Tarau, coba lihat ya. Ah, ada yang masih ingat ini apa namanya? Sebetulnya nama aslinya saya kurang tahu ya, tapi karena ini bentuknya seperti ini, ada gulali dan juga ada kacangnya, maka akan saya sebut sebagai gulali kacang. Betul salah ya. Untuk teman-teman juga mungkin yang punya nama berbeda di wilayah masing-masing, boleh ya ini di bawah di komen juga, untuk kita share ilmu sama pengalaman ya di wilayah masing-masing. Nah, sekali lagi untuk teman-teman, kalau di sana atau di wilayah teman-teman ini apa namanya ya, jangan lupa komen. Oke, ini merupakan makanan yang sangat sederhana teman-teman, karena hanya terdiri dari gulali yang dikasih kacang gitu ya. Nah, berbicara masalah gulali, saya masih ingat dulu waktu kecil sebenarnya ada banyak sekali jenis gulali yang pernah hit, especially waktu saya masih SD. Saya masih ingat dulu ada mang-mang yang dagang gulali itu kayak apa ya, yang gula merah saja gitu ya, yang ditarik dan tinggal kita makan gitu ya. Ada juga gulali yang dibentuk dalam bentuk karakter ya, yang di ini di apa ya, dicetak seperti itu. Ada karakter seperti ikan lumba-lumba, kemudian ada karakter apa ya, kalau nggak salah panda dan sebagainya gitu ya, yang mana karakter itu cukup bagus dan menarik, sehingga membuat anak-anak ingin membelinya tentunya ya. Nah, yang dilemanya waktu itu, saya masih ingat waktu kecil ketika saya beli gulali yang berkarakter itu, kadang-kadang kita bingung mau makannya karena kenapa, dimakan sayang, nggak dimakan tapi pengen gitu ya. Dan akhirnya dimakan juga, daripada nanti gulalinya lama-lama meleleh atau rusak, ya sudah dimakan saja. Kemudian selain gulali yang tadi apa namanya, yang karakter, ada juga gulali yang biasanya kita temukan di sekolah SD. Ada juga kalau dulu tempat waktu saya masih di Tasik, saya pernah
ngasih kayak barang-barang bekas gitu untuk mang-mang yang beliau itu sengaja mencari barang bekas berkeliling ke kampung-kampung. Nah, di sana biasanya ada dua jenis yang ditukarkan kalau sama anak-anak kan gitu ya. Ada yang menukarkan dengan seperti ciki, tahu ciki? Nggak tahu lah kalau teman-teman seperti apa ya. Jadi kalau misalnya kita ngasih sebuah barang bekas, misalnya plastik atau apa ya, botol, nah ke si mang-mangnya nanti kita akan dikasih ciki. Dan ada juga tadi yang ngasih gulali sebagai imbalan atau apa namanya ya, alat penukaran dari apa ya, dari barang bekas tersebut ke si yang ngasih, yang ngasihnya gimana ya Pak Bali. Dan baiklah teman-teman, tidak usah menunggu lama lagi, kita akan buka si gulali ini ya. Dan kita lihat di sini gulalinya dibungkus plastik yang direkatkan kayaknya pakai ini ya, tradisional sekali, kayak pakai api kemudian langsung diikatkan atau ditempelkan si plastik dengan yang lainnya. Nah, dan di sini juga lihat si gulalinya itu sedang memegang erat pegangannya, memegang erat. Nah, pegangan sendiri ini dari apa ya, bambu ya, yang bambu yang ini diukir, bukan, diserut, dibentuk seperti chopstick atau seperti apa ya namanya, sumpit ya, kalau kalian makan mie ayam atau mie yang lain pakai sumpit. Nah, seperti ini pegangannya ya. Dan ini pegangan sendiri terbuat dari bambu yang relatif aman ya, karena tidak terbuat dari bahan plastik atau bahan-bahan yang mengandung kimia yang tentunya berbahaya. Dan tidak usah berlama-lama teman-teman, mari kita unboxing atau buka si gulali ini ya. Nah, dalam kemasan sendiri dia dibungkus oleh plastik yang ini direkatkan, sebenarnya ini sangat tradisional sekali, menggunakan api kayaknya ya. Jadi si plastiknya itu sebagian dibakar ke api kemudian langsung ditempelkan supaya dia merekatkan plastik yang lainnya. Nah, untuk pegangan sendiri ini terbuat dari bambu yang diserut atau dibentuk seperti chopstick atau seperti apa ya itu namanya, sumpit ya, kalau kita makan mie atau makan mie ayam ada sumpitnya seperti inilah kurang lebih ya. Nah, ini di sini juga kita lihat gulalinya itu sedang memeluk erat atau memegang erat dari si bambunya ini. Nah, jadi ini pegangnya terbuat dari bambu yang relatif aman teman-teman ya, karena tidak mengandung bahan-bahan seperti plastik atau bahan-bahan kimia yang berbahaya lainnya. Dan langsung saja kita buka. Oke. Buka plastiknya, agak susah ya pribadi. Nah, ini dia penampakannya. Kelihatan nggak coba? Tuh, ada kacang-kacangnya kan? Ini di dalamnya ditempel-tempel ada kacang-kacangnya. Nah, saya mau tanya dulu, kalian termasuk tipe orang yang mana ketika makan gulali ini? Apakah termasuk yang langsung dijilat saja, begitu, atau yang suka meretel-meretel ininya? Si kacangnya itu dipreteli satu-satu atau diambil satu-satu untuk dimakan. Nah, nanti kalau kacang sudah habis baru kalian jilat ini, dijilatin si gulalinya. Dan ini pasti bakal awet sekali teman-teman, karena ya yang namanya gulali kan pasti bakal awet dimakannya. Nah, mungkin nanti sampai lidah kalian itu dadas ya, tahu dadas? Dadas itu itulah, karena mungkin saking seringnya gesek-gesek antara si gulali dengan lidah. Kita langsung icip-icip saja. Manis. Enak ya. Jadi rasanya itu manis ya, manis lah ini karena terbuat dari gula secara gitu ya. Dan ini kebetulan kacangnya belum bisa kemakan karena masih terbungkus si gulali sendiri ya. Kita coba lagi. Ada yang mau? Kabita? Mangga beli ya, silakan. Ada cepel-cepel gitu teman-teman. Cepel itu lengket ya, lengket dari gulanya ini tuh sendiri. Coba ya, saya mau makan kacangnya yang di atas.
Ini kacangnya rasa kacang enak sekali. Hmm. Sudah habis setengahnya teman-teman. Ini masih enak tapi dan lidah saya pun sudah terasa dadas pemirsa. Eh, Mungkin karena apa ya, sering menjilat si ini, si apa namanya, si gulali ini ya. Jadi ya yang jelas segitu saja untuk review makanan kita yang pertama teman-teman. Tadi review dari gulali ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk nge-like, nge-subscribe juga, subscribe ya. Kemudian komen atau share juga ke teman-temannya supaya kita bisa saling tukar informasi dan juga saling tukar pengalaman teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih untuk sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.